tanggal 15 Februari kemarin diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang kanker anak serta mendukung anak-anak penyintas kanker dan keluarga mereka. Hingga saat ini, kanker pada anak masih menjadi masalah kesehatan pelik di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 300.000 anak berusia 0 hingga 19 tahun terpapar kanker. Sementara itu, kasus kanker pada anak di Indonesia diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus baru setiap tahunnya, dengan jenis kanker yang paling banyak ditemukan adalah leukemia. Kendala terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi kanker pada anak adalah sulitnya melakukan pencegahan dan deteksi dini. Selain itu, diagnosis yang keliru dan tertunda, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan risiko kambuhnya kanker setelah pengobatan turut menjadi rintangan menuju kesembuhan. Ya pemirsa, kita langsung saja berbincang dengan Diki Budiman selaku pakar kesehatan global YARSI dan Griffith University. Halo, selamat siang Kang Diki, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Walintang dan penyimak Halo Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir di Halo Indonesia, Kang Diki. Langsung saja kita memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Tentunya di Indonesia kasus kanker terus meningkat, ada ribuan kasus khususnya. Kang Diki, kalau misalkan kita lebih aware lagi begitu ya, ini sebenarnya apa faktor pemicu dari kanker anak khususnya di Indonesia? Sebagaimana kanker pada dewasa, walaupun ada keunikan ya, tapi kita melihat bahwa saat ini anak-anak kita hidup di dunia yang semakin tidak sehat. Ada faktor lingkungan ya, selain juga tentu ada faktor genetik atau faktor di keluarga ya. Dan mayoritas atau umumnya kanker anak itu memang embrional namanya. Jadi dari sisi proses embrio ya, sejak embrio dan juga yang sifatnya sel ya. Nah, hal yang juga berpengaruh itu adalah dari sejak si ibu ya ketika mengandung, kemudian dia akhirnya lahir si anak ini dan juga berkembang, ini berpengaruh apa yang dikonsumsi oleh ibu sejak dia mengandung, itu yang saat ini menjadi tantangan. Ada yang disebut dengan mikroplastik yang juga disinyalir punya peran ya, ada juga yang disebut dengan faktor pencemar ataupun polutan ya, baik ketika si ibu misalnya mengendari motor ataupun ketika tinggal di daerah yang memang polusinya tinggi baik udara ataupun air ataupun bahkan tanah ya. Nah, hal lain yang juga berpengaruh adalah ketika anak itu sendiri sudah di sekolah ataupun dia dalam masa perkembangannya, dia bagaimana lingkungan tempat dia tinggal, bagaimana makanan, minuman yang dia konsumsi. Ini semua berpengaruh dan memiliki kontribusi terhadap kejadian kanker pada anak. Namun tentunya hal lain yang juga masih menjadi penelitian adalah apa sih sebetulnya yang paling dominan, dan ini yang tentu akan sangat bervariasi antar anak, antar wilayah, antar daerah. Dan hal yang juga harus sebenarnya diketahui, berbeda dengan kanker dewasa, sebetulnya mayoritas kanker pada anak ini bisa ditangani baik, ya, bisa pulih dalam artian tingkat kesembuhannya jauh atau pemulihannya jauh lebih tinggi dibanding dewasa. Tapi permasalahannya pada kanker anak adalah kecepatan untuk mendiagnosa dan kecepatan untuk memberikan terapi ini masih menjadi isu atau PR besar. Apalagi kalau itu bicara pada anak-anak, termasuk apalagi kalau pada keluarga yang secara sosial ekonomi rendah atau literasi kankernya terbatas. Itulah sebabnya, Lintang, kenapa ada hari peringatan kanker anak. Ya, karena isunya adalah juga literasi. Bukan hanya di masyarakat atau keluarga, tapi juga di pemerintah. Nah, ini yang tentunya dengan harapan ada peringatan-peringatan seperti ini akan meningkatkan kecepatan diagnosa kanker pada anak. Sehingga tadi bisa cepat ditangani. Target WHO 80% atau lebih dari 80% kanker pada anak ini bisa diatasi di paling lambat targetnya sampai 2030. Nah, ini
tentu memberi harapan kalau kita bisa meningkatkan literasi. Oke, baik Kang Diki. Kalau misalkan WHO menargetkan di tahun 2030 kita bebas dari kanker anak begitu. Sebenarnya apa hambatan dan juga tantangan atau masalah Kang Diki yang masih kita rasakan apakah dari pencegahannya khususnya di Indonesia saat ini? Yang paling menantang adalah bahwa bicara kanker ini tidak akan sangat bergantung pada kualitas lingkungan sehat yang ada di mana anak itu tinggal ataupun orang tua itu tinggal. Nah ini yang menjadi PR karena ini bukan hanya ada peran sektor kesehatan tapi juga ada sektor-sektor lain, apakah itu industri dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua adalah literasi atau tingkat pendidikan ataupun pengetahuan dari orang tua yang juga diharapkan semakin meningkat dengan pengetahuan terhadap apa sih yang dimaksud dengan kanker anak dan bagaimana mencegahnya misalnya. Selain itu hal yang juga menjadi tantangan adalah SDM ya. SDM. Jadi dalam hal ini dokter walaupun dokter anak ya, tapi dalam konteks kanker anak ini harus lebih spesifik. Dokter kanker anak ataupun kalaupun misalnya dia dokter mata ya dokter mata yang spesifik ke tumor pada anak ya ini misalnya retinoblastoma dan ini yang menjadi tantangan karena sedikit jangankan dokter kanker anak ya dengan segala subspesialisnya tadi yang menjadi PR untuk dokter spesialis secara umum saja kan kita masih punya PR untuk Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian karena di sisi lain yang juga menjadi PR setelah adanya masalah SDM adalah sarana prasarananya mulai dari kemampuan laboratorium ataupun perangkat laboratorium kita dalam mendeteksi kanker itu sendiri yang tentunya biasanya ya adanya di rumah sakit kalau dulu ada tipe A-nya misalnya atau rumah sakit rujukan seperti RSCM, RSAS dan lain sebagainya. Nah ini yang harus lebih relatif merata karena Indonesia begitu luas. Anak-anak kita juga tersebar. Nah, artinya dokternya, kemudian SDM yang untuk melaksanakan alat deteksi itu sendiri, termasuk peralatan ini yang menjadi PR. Dan terakhir tentu ya perhatian dari pemerintah dalam konteks ini setiap level, setiap sektor, bagaimana kita bisa melakukan program-program yang bisa membantu menemukan lebih cepat atau menangani lebih cepat kasus kanker anak. Ini semua yang masih menjadi PR dan tentu di negara kawasan ya kita bukan satu-satunya, banyak negara di kawasan dalam ASEAN yang memiliki permasalahan yang sama. Oke, baik. Berarti banyak sekali hal yang harus dibenahi ya, khususnya bagi bagi Indonesia untuk pencegahan dan juga penanganan dari kanker anak saat ini, Kang Diki. Lalu ini saya juga akan membahas tentang leukemia, adalah jenis salah satu kanker yang masih tertinggi di Indonesia. Ini mengapa bisa terjadi, mengapa begitu banyak juga kasusnya di Indonesia, tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya, Kang Diki. Dan pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Diki Budiman selaku pakar kesehatan global YARSI dan Griffith University. Melanjutkan perbincangan kita lagi terkait kanker pada anak, khususnya di Indonesia ini kanker masih tertinggi pada kanker leukemia. Ini mengapa bisa terjadi? Penyebabnya apa sih Kang Diki? Jadi kanker leukemia ini adalah kanker darah ya dan ini terjadi pada sumsum tulang, bagian di dalam tulang yang membuat darah yaitu sumsum tulang dan memproduksi sel darah putih yang rusak dan tidak matang. Ini yang disebut dengan leukemia dan jumlahnya sangat banyak juga. Nah, sel darah putih yang rusak inilah yang akhirnya menguasai sumsum tulang sehingga sel darah normal itu tidak bisa dibuat dengan baik. Ini yang menjadi permasalahannya sehingga anak itu akhirnya kekurangan sel darah merah. Jadi anaknya jadi pucat, ya, cepat lelah karena
sel darah merah ini kan membawa oksigen, ya, membawa oksigen antara lain. Termasuk juga anak akan kekurangan trombosit, ya, sehingga dia mudah mimisan, mudah memar, ya, atau apa namanya, ya kalau kena benturan sedikit ya akan seperti kebiruan dan sebagainya. Kemudian juga sel darah putih normalnya juga berkurang. Nah, ini akhirnya membuat anak mudah sekali terkena infeksi karena sel darah putih ini yang berfungsi untuk memberikan proteksi, ya, perlindungan. Nah, sebetulnya seberapa sering terjadi leukemia ini sebetulnya adalah jenis kanker yang paling sering, bukan hanya di Indonesia, paling sering pada anak dibanding kanker lain, ya, di banyak negara di dunia. Dan umumnya munculnya itu pada usia 2 atau 5 tahun. Tapi bisa saja terjadi pada usia berapapun dari si anak. Nah, kalau ditanya penyebabnya, nah ini kebanyakan itu idiopatik namanya kalau dalam istilah kedokteran, atau penyebab pastinya belum bisa diketahui atau tidak diketahui. Ini penting difahami oleh orang tua karena sekali lagi leukemia ini jangan dianggap sebagai penyakit menular. Ya, dia penyakit kanker ini tidak menular dan bukan karena makanan tertentu saja. Tapi secara riset ilmiah, risiko untuk mendapatkan atau mengalami leukemia pada anak itu bisa karena misalnya adanya kelainan genetik tertentu, misalnya sindrom Down, ya. Jadi anak yang mengalami sindrom Down dia akan memiliki risiko tinggi mengalami leukemia. Kemudian juga dia mendapat paparan radiasi yang tinggi, ya. Ini yang juga akan meningkatkan. Kemudian atau bahan kimia beracun, ya, dalam jangka panjang atau lama. Termasuk juga adanya riwayat kemoterapi. Tapi sekali lagi, sebagian besar kasus leukemia pada anak itu muncul tanpa sebab yang jelas. Nah, sekarang kalau bicara gejalanya, ya tentu umumnya gejala leukemia ini seringnya mirip seperti penyakit biasa, sehingga akhirnya terlambat disadari. Nah, apa itu gejalanya? Biasanya ada demam. Tapi tidak jelas demam penyebabnya. Ada cepat lelah, tadi lesu, nafsu makan menurun, atau berat badan juga menurun. Selain itu, tanda pada tubuh si anak itu ada pucat, ya. Si anak itu mengalami pucat, atau tadi mudah memar tadi, nyeri tulang sendinya. Kemudian perut biasanya membuncit, ya, membesar. Karena ini karena hati dan limpanya yang membesar. Selain itu, kelenjar getah bening di leher nih, kemudian di ketiak, ya, itu juga membesar. Ini yang harus menjadi kewaspadaan, ya, kecurigaan bagi orang tua. Selain terakhir adalah ya karena sel darah putihnya tadi kurang, dia anak itu sering sakit, mudah sakit. Ini gejala-gejala yang terjadinya biasanya lebih dari 2 minggu, sering, ya, jadi agak lama. Nah, ini yang tidak membaik dan ini yang harus menjadi sumber kewaspadaan dan kecurigaan. Oke, baik. Berarti gejala awalnya mirip seperti penyakit pada umumnya begitu ya, Kang Diki. Lalu bagaimana cara orang tua membedakan ini bahaya dari kanker atau penyakit biasa agar mereka juga tidak terlambat untuk mendiagnosis atau membawa anaknya untuk mengecek gitu ke vaskes terdekat, Kang Diki? Sekali lagi, kalau sudah 1 minggu lebih demam tadi ditambah, apalagi kalau sudah ada pembengkakan, ya, tadi membesar kelenjar getah bening di leher ataupun di ketiak, itu jangan menunggu lama-lama, langsung ke dokter. Langsung ke dokter penyakit anak ataupun misalnya bisa ke halo? Ya, Kang Diki? Baik. Halo? Ya, Kang Diki. Ya. Bisa langsung dijelaskan kembali, Kang Diki? Ya, jadi kalau ada gejala misalnya demam dengan kelelahan, pucat, dan termasuk ada pembesaran kelenjar getah bening, apalagi ada juga perutnya kok seperti membesar. Nah, ini jangan menunda-nunda, langsung ke dokter anak untuk dipastikan. Karena sekali lagi yang bisa memastikan diagnosisnya adalah dokter, ya. Dalam hal ini dokter anak yang akan merujuk pada sekali lagi ke onkolog, ya, dokter.
Baik Kang Diki, ini kan menjadi salah satu penyakit global begitu ya. Sebagai Anda begitu ya, sebagai pakar kesehatan global juga, apa strategi atau yang harus ditiru dari Indonesia ini untuk segera menekan begitu ya jumlah kasus dari kanker anak di Indonesia untuk meniru mungkin negara-negara yang sudah berhasil mencapai zero kanker anak, Kang Diki? Ya, Ya. jadi yang bisa kita lakukan terutama adalah kemampuan deteksi dini, ya. Kemampuan untuk menjaring kasus-kasus kanker pada anak ini secara awalnya, dan ini tentunya dimulai dari artinya pada saat anak ibu itu sudah melahirkan itu jangan atau tidak hanya berhenti di fase partus atau kelahiran dan kemudian juga nifasnya, tapi juga kontrol ya secara rutin, memeriksakan kesehatan anak ya secara rutin, bukan hanya untuk vaksinasi tapi tumbuh kembangnya ya, termasuk juga melihat kondisi kesehatan anak secara umum. Ini yang harus dilakukan secara rutin setidaknya pada tahap-tahap atau masa-masa di mana si anak ini harus mendapatkan vaksinasi misalnya. Ini yang akan membantu untuk mendeteksi secara cepat. Selain itu tentu PR dari pemerintah adalah juga meningkatkan literasi ya pada masyarakat tentang kanker anak ini, apa saja yang harus diwaspadai, termasuk ke penyediaan sarana atau fasilitas untuk orang tua ini bisa memperoleh atau bisa melakukan konsultasi terkait kesehatan anaknya. Oke, baik. Kang Diki, apakah screening massal untuk kanker pada anak ini masih masif dilakukan di Indonesia, khususnya mungkin masyarakat juga yang masih tinggal di desa-desa terpencil khususnya, agar mereka juga aware begitu ya, agar teredukasi bahwasanya kanker juga bahaya begitu untuk anak-anak mereka? Betul. Baik, Kang Diki, apakah ini masih masif dilakukan? Mbak Lintang terputus-putus nih karena di jalan. Ya, Kang Diki, saya ulangi kembali. Apakah screening massal pada anak begitu ya, khususnya untuk mendeteksi kanker pada anak di Indonesia ini masih masif dilakukan? Ya. Dan kan pemerintah kita punya program CKG ya, cek kesehatan gratis. Ini menurut saya ini juga salah satu peluang yang sangat strategis dan penting dimanfaatkan dalam bentuk juga untuk screening kanker, screening kanker pada anak. Dan ini tentu tidak mesti semua, bisa saja pada misalnya ini wilayahnya wilayah industri, ya, memang dengan cemaran, atau kita bisa melihat juga dari data epidemiologi ya, ini adalah wilayah atau kota atau kabupaten yang memiliki kecenderungan risiko tingginya kanker pada anak. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi prioritas, atau wilayah-wilayah ini menjadi prioritas untuk dilakukan cek kesehatan gratisnya pada juga aspek kanker pada anak. Nah, namun tentu sekali lagi semua itu dimulai dari perilaku hidup bersih sehat dari si calon orang tua, ya, si calon orang tua anak itu sendiri. Nah, ini yang tentu bisa dimulai dari sekarang, dan harapannya tentu pada saat MBG, makan bergizi gratis, CKG untuk anak sekolah, itu juga disampaikan tujuannya, manfaatnya, kenapa makan harus bergizi, pola hidup bersih sehat, kenapa ya, supaya kita melahirkan generasi penerus yang sehat, antara lain juga terhindar dari beragam kanker. Oke, baik Kang Diki. Kita harapkan juga pemerintah saling bahu-membahu untuk menekan kanker anak di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan juga ibu yang hamil begitu ya Kang Diki. Terima kasih atas diskusi kita hari ini Kang Diki. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Salam. Pemirsa, Kelenteng Cheng Bubio, saksi perjalanan sejarah dan budaya Tionghoa. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.